Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Roh Tuhan senantiasa ada di dalam ibadah kita. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben werwah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Kau berikan sehingga kami bisa menerima kasih karunia anugerah yang Kau berikan bagi kami. Lewat karya Kristus Yesus yang sudah menebus dosa, mengampuni kami, memulihkan kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Karena Engkau senantiasa yang melindungi kami, menyertai kami, menaungi kami. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menguasai kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati, pikiran, roh dan jiwa kami oleh Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga sabda Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kami, pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Jemaat yang di rumah silakan membuka Alkitabnya. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14 saja. Firman Tuhan ini akan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kepada kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita ada salah mengerti tentang ayat 11 ini. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Tidak ada yang jahat, Tuhan selalu merencanakan yang baik. Itu benar. Tetapi pengertian ini seringkali kita berpikir bahwa kalau rancangan atau rencana Tuhan yang semua baik dalam kehidupan kita, artinya
kita tidak menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, bahkan mungkin apa saja yang kita tidak sukai. Seolah-olah kita ingin semua beres, semua berjalan dengan benar. Harapan ini tidak salah, tetapi ayat ini kurang tepat kalau berbicara seperti itu. Dari sejak semula kita harus sadar bahwa dunia tempat tinggal kita ini dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka keseluruhannya sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi ada Taman Eden di dunia ini. Apalagi bacaan kita ini adalah bacaan ketika umat Israel dibuang ke Babel. Mereka mengalami penderitaan dan kesusahan di bawah kekuasaan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Maka ayat-ayat sebelumnya saudara bisa baca selalu dipenuhi dengan kata Kuk Raja Babel. Kuk Raja Babel, Ol Melech Babel, artinya menunjukkan gambaran pergumulan umat Tuhan di Babel adalah sangat menderita. Tapi sekali lagi, semua ini adalah akibat dosa-dosa mereka. Termasuk juga yang dibawa di sana adalah Yoyakin, keluarganya dan beberapa imam bahkan nabi dibawa ke Babel. Mereka mengalami semua penderitaan itu. Dan di tengah-tengah penderitaan itu, mereka memiliki asumsi tentang Tuhan dengan berbagai macam pendapat. Dan bermacam pendapat juga tentang penderitaan itu. Sehingga muncul nubuat-nubuat palsu. Dan seakan-akan memberikan PHP, yaitu pengharapan yang palsu. Ya, sampai mereka menilai, bahkan seolah-olah tahu tentang rencana Tuhan. Hal ini kembali lagi kesalahan yang di zaman Ayub terulang kembali. Memang ketika kita mengalami banyak penderitaan, tentu saja kita memiliki pendapat-pendapat di dalam pikiran kita. Barangkali kita berpikir Tuhan seperti ini, tidak seperti itu. Atau juga kita datang, kita melihat ada nubuat-nubuat seolah-olah tahu rencana Tuhan. Bahwa ini adalah tulah yang Tuhan berikan seperti di Mesir. Kebetulan sekarang adalah PPKM level 4. Maka dia bilang ini tulah yang keempat. Maka bersiap-siaplah dengan tulah 3 lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pendapat orang ketika menghadapi penderitaan seolah-olah tidak ada akhirnya. Sama-sama kita tidak tahu bagaimana ke depan ini. Bagaimana berakhirnya pandemi ini. Kita tidak tahu. Tetapi saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan. Yaitu Yeremia pasal 29. Adalah surat Yeremia kepada jemaat Tuhan yang ada di pembuangan. Dan fokusnya adalah, percayalah, Tuhan memiliki rencana, rancangan yang tidak terpikirkan oleh kita. Karena itu tidak usah sok tahu tentang rencana Tuhan. Karena Tuhan menegaskan. Pada ayat yang ke-11 dikatakan di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Ayat ini fokusnya pada kalimat yang terakhir, yaitu apapun rencana Tuhan, fokusnya adalah memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat, pada ayat yang ke-11 ini kita ingin membahasnya. Kita perhatikan supaya kita tidak salah mengerti. Ki anohi yadati. Sebab aku tahu. Perasa aku tahu. Anohi yadati. Menekankan bahwa semua rancangan Tuhan dikerjakan menurut kehendak Tuhan. Tidak ditentukan oleh kekuasaan lain. Karena itu hanya Dia yang tahu. Karena di pembuangan itu banyak memakai nama Tuhan. Nubuat-nubuat palsu. Ya, penghiburan-penghiburan palsu. Seolah-olah mengetahui rencana Tuhan. Tuhan menjawab mereka melalui Yeremia ini. Ki anohi yadati, sebab aku tahu. Jadi kalian tidak usah sok tahu. Aku yang tahu. Karena itu rancanganku, pikiranku, kehendakku saja. Dan aku yang paling tahu. Kata rancangan-rancangan, Hama khasafot, yaitu mahasafa. Sebetulnya rancangannya itu paralel dengan kalimat terakhir tadi. Yaitu hari depan, akhirat, masa depan yang indah. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangannya itu paralel sekali dengan kata-kata itu. Maka Tuhan tegaskan, Asher anohi khosep. Yang aku pikirkan. Jadi yang ada di pikiran Tuhan. Siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? Tetapi kita bisa berharap dengan janji Tuhan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Seolah-olah pandemi ini tidak berakhir. Dan kenapa teman kita ada yang terangkat. Ada yang dipanggil Tuhan. Seolah-olah mereka kena pandemi ini. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Tapi yang kita tahu, Tuhan pasti memberikan, dikatakan di sini, hari depan yang penuh harapan. Dia lebih tahu. Karena rancangan ini aku tujukan alehem kepadamu. Itulah firman Tuhan. Ya. Tuhan merancangkan, dikatakan mahasefot shalom. Kata yang pertama, rancangan yang damai sejahtera. Bukan rancangan yang jahat. Tapi yang jelas dikatakan, aku akan memberikan akhirat, masa depan. Kita boleh saja melewati pergumulan ini, kesulitan ini, kesusahan ini, kesedihan ini, sakit penyakit ini. Kita bisa mengalami. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita tahu kita punya hari depan, akhirat. Hari depan yang wetikwa, yaitu harapan. Jadi di depan kita ini ada hari depan kita dan ada harapan. Dari yang paling besar, harapan hidup yang kekal. Sampai pada harapan kita keluar sebagai pemenang. Karena itu dua kata itu yang terpenting. Kata shalom, damai sejahtera. Kata tikwa dan harapan.
Artinya Tuhan ingin mengatakan di situ. Dia ingin melawan semua pendapat-pendapat orang. Seolah-olah tahu tentang Tuhan, pikiran Tuhan. Seolah-olah tahu hari depan. Saya masih ingat kadang-kadang kita itu suka lupa ingatan. Waktu pertama munculnya komputer. Saya masih ingat karena saya mengalami zaman itu. Semua orang heboh berbicara ini adalah antikris. 6666. Tetapi karena semua akhirnya membutuhkan, tidak ada lagi berbicara antikris. Karena hampir seluruhnya memakai itu komputer. Lalu muncul kartu kredit. Wah, semua orang bilang ini antikris. Ini tanda 66. Tapi diam-diam seluruh hamba Tuhan juga memiliki kartu kredit. Karena itu memang kebutuhan daripada hidup. Lalu muncul barcode. Wah, ini hati-hati, ini antikris. 6666. Akhirnya itu menjadi kebutuhan dan keperluan. Dan sekarang pun, vaksinasi pun, ketika muncul disebut ini antikris. Bersyukurlah mereka sadar sekarang semua ingin divaksinasi. Jadi jangan suka seolah-olah sok tahu tentang masa depan. Apa yang dimaksud oleh Tuhan, pikiran Tuhan. Tidak usah. Lebih baik kita memiliki harapan. Berdoa untuk sekarang, percaya untuk harapan, masa depan yang penuh harapan. Ya, dari sekarang kita jalanin doa, kita minta kekuatan, kita lewati semua ini. Karena itu Tuhan mengatakan pada ayat selanjutnya. Yang pertama, ya, Tuhan ingin menyatakan, kenapa aku membiarkan engkau berada di dalam kuk Raja Babel? Karena pada waktu itu umat Israel, khususnya Yehuda, merasa bahwa raja dunia lebih baik daripada Tuhan yang penuh amarah. Mereka pikir gitu. Tuhan biarkan. Coba kamu rasakan apa pendapatmu itu benar. Jadi pengalaman-pengalaman segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin mengajar kita. Apa betul pendapatmu itu? Sebab manusia itu kalau tidak diajar dengan pengalaman, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, manusia tidak akan sadar-sadarnya. Justru di situ, pada ayat yang ke-12, Tuhan ingin menyatakan, aku mendengar doamu. Aku mendengar doamu. Maka sekaranglah waktunya engkau berdoa. Karena itulah satu-satunya jalan. Satu-satunya engkau percaya tentang hari depan yang penuh harapan. Tentang janji Tuhan. Kau berdoa. Ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ugerah temoti, berseru, minta tolong. Apabila kamu minta tolong sebetulnya, wahalatem, kamu pergi kepadaku, atau kamu datang kepadaku, kamu menghampiri aku. Sehingga kita dengan keadaan seperti ini membutuhkan sekali. Di dalam doa kita ingin menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita minta tolong kepadanya. Ya.
Dikatakan sini berseru dan datang sebetulnya minta tolong. Makanya saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lai. Lebih mendekati teks Ibraninya. Dikatakan sini, maka kamu akan minta tolong kepadaku. Kamu akan datang berdoa kepadaku. Dan aku akan menjawab doamu. Bis lebih tepat. Jadi ketika kita berdoa, wisamati alaihim. Aku mendengarkanmu, aku dikatakan pada bahasa Indonesia sehari-hari, aku menjawab doamu. Itu lebih tepat. Bukan hanya mendengar. Seperti dengar pendapat, bukan. Aku akan menjawab doamu. Aku akan berbicara di hatimu. Di dalam hidupmu, di dalam pergumulanmu, di dalam persekutuanmu dengan aku akan mendengar dan menjawab doa. Itu yang lebih tepat. Maka yang kedua, kenapa itu terjadi? Yang kedua, Tuhan menyadarkan yang pertama adalah doa. Bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa. Bukan mendengar, tapi menjawab. Tapi jawabannya kita tidak pernah tahu. Jawabannya pasti baik. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Mencari hadiratnya. Tuhan menggunakan situasi kondisi tertentu. Sehingga membuat umatnya sadar. Untuk mencari Tuhan. Sebab selama ini kemungkinan mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak butuh dengan Tuhan. Mereka melihat Tuhan meskipun mereka ibadah, gereja penuh. Tapi mereka tidak mencari Tuhan. Karena itu dalam kondisi seperti ini Tuhan menutup semua pintu-pintu gereja. Aku membutuhkan pintu hatimu untuk membuka bagiku. Kemungkinan kita selama ini, kita harus mengakui. Kita datang ke gereja bukan mencari Tuhan. Bukan ingin bertemu Tuhan. Kita mencari gereja yang nyaman. Perlengkapan yang canggih. Enak dinikmati dan ditonton. Mungkin selama ini kita mencari organisasi gereja yang besar, yang terkenal. Yang tempatnya orang-orang kaya kumpul. Orang-orang hebat, tokoh-tokoh, artis-artis terkenal. Sehingga status kita pun sebagai anggota jemaat di tempat itu menjadi naik. Mungkin selama ini kita mencari hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang punya karunia luar biasa, yang seolah-olah bisa menjawab serba cepat, dan masih banyak lagi. Tapi sekali lagi, dalam situasi pintu-pintu gereja tertutup, Tuhan ingin melihat pintu hatimu. Dibukakan tidak untuk Tuhan. Di sinilah letaknya ayat yang ke-12 ini. Memberikan kesadaran. Ya. Akhirnya kita menemukan kesadaran untuk Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Di dalam keluarga, dalam ruang pribadi. Makanya disambung pada ayat yang ke-13. Dari ayat 12 ayat 13. Tuhan menjawab. Bagaimana Tuhan menjawab pada ayat 13 ini? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan memang membuat untuk menggerakkan hati umatnya, untuk mencari dia. Karena itu dia pakai situasi kondisi yang seperti ini, dia pakai seluruh dunia. Jangan saudara pikir gereja ditutup hanya gereja kita, bukan. Seluruh dunia. Dan tidak pernah terpikirkan kan selama ini. Kita selalu kurang puas dengan besarnya gedung gereja. Ingin lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Akhirnya Tuhan kosongkan. Karena engkau tidak mencari aku, karena aku tidak bertahta di situ. Biarlah peristiwa ini membuat kita bertobat ke depan, kita tidak lagi seperti itu. Kita sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalau kita betul-betul mencari dia, kamu akan menemukan aku. Kita menemukan Tuhan dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, dalam kesakitan kita. Dalam tidak ada pertolongan kepada kita. Kita menemukan Tuhan. Tuhan kita temukan di situ. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kamu bertanya dengan aku segenap hati. Bagaimana bisa segenap hati? Tentu pada saat kita merasa tidak berdaya lagi. Seolah-olah tidak ada pertolongan bagi kita. Hanya dia. Kita segenap hati. Menanyakan kepada Tuhan. Tanyakan Tuhan. Jawaban Tuhan ada dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan menjawab. Minta dalam doa. Sebab firman dikuasai oleh roh. Itu adalah jawaban Tuhan. Sehingga dikatakan di sini yang terpenting dari kesadaran mencari, menemukan, menanyakan. Yang penting adalah bechol lefachem. Bechol lefachem. Dengan segenap hati. Ini memang inisiatif Tuhan. Tuhan tahu dalam momen seperti ini. Dia menyentuh hati umatnya. Memberikan kesadaran dirinya. Membangkitkan kesadaran. Dengan situasi yang seperti ini. Kita perlu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan dia pasti ditemukan. Dan dia pasti menjawab. Tadi kan doa, aku akan. Nah, sebetulnya terjemahan saudara bisa baca di rumah. Lebih mendekati. Kamu pasti menemukan aku. Karena aku yang mencari engkau. Selanjutnya kalau kita perhatikan di sini. Adalah yang ketiga. Jaminan Tuhan. Berdoa, Tuhan dengar doa kita, mencari Tuhan, engkau pasti menemukan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan yang ketiga adalah jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan inilah yang memberikan kepada kita. Bahwa dia menjamin, menggaransi hidup kita. Dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku memberikan kamu untuk menemukan aku. Pribadi lepas pribadi. Lewat kesulitan ekonomi, kesusahan, kekhawatiran kita.
lewat sakit penyakit kita. Aku memberi kamu untuk menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini jaminan Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Ya. When it's safety. Dan aku akan ditemukan. Karena itu tepat dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa aslinya, mendekati teks Ibraninya. Yaitu aku ditemukan. Dalam keadaan seperti itu kita ditemukan. Berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ya. Wenip seti. Wesapti. Wesapti. Aku akan memulihkan keadaanmu. Bahkan bahasanya lebih vulgar lagi. Aku akan membawa kamu kembali. Pulih kembali. Apa yang hilang bakal dikembalikan oleh Tuhan. Bagaimana rencana pemulihan Tuhan. Di tempat engkau telah dicerai-beraikan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana yang kamu telah dibuang. Dan kalimat-kalimat selanjutnya perhatikan. Dari rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan rencana damai sejahtera. Kata Shalom melampaui segalanya. Lebih dari kecukupan, lebih dari kebahagiaan, lebih dari segalanya, termasuk keselamatan. Itu shalom, damai sejahtera. Dimulai dengan pemulihan. Pemulihan dalam masa depan. Jemaat, kita punya masa depan. Kita pasti dipulihkan. Itu jaminan Tuhan. Termasuk dikatakan kalau saudara baca lanjutan pada ayat 14 ini. Ya, pengalaman-pengalamanmu dalam pembuangan. Saya perhatikan kalimat ini indah sekali. Asher hiddati et hem syam. Kemana kamu telah dibuang, dicerai-beraikan. Ya. Asher hikleti et hemisham. Dari mana aku telah membuang kamu? Di mana kamu dibuang? Dari mana aku membuang kamu? Artinya, setiap Tuhan izinkan penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel, dibuang ke Persia. Semuanya. Ketika pulih kembali, mereka membawa banyak pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, bahkan membawa kekayaan-kekayaan. Ya, pengetahuan-pengetahuan. Budaya-budaya. Karena itu sampai hari ini kenapa negara Israel itu kokoh. Mereka tidak kehilangan orang pandai dan orang pintar. Dan dia tahu semua isi seluruh negara di dunia ini. Saya tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Penderitaan yang mereka alami. Penderitaan memberikan pelajaran yang paling berharga dalam hidup kita. Asal kita mau belajar, bukan mengeluh. Belajar. Belajar mengatasinya. Mari kita ingin datang kepada Dia. Kita tahu 3 hal. Tuhan pasti menjawab doa kita. Yang kedua,
Tuhan ingin kita mencari Dia, berjumpa dengan Dia, bersekutu dengan Dia, pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, jaminan Tuhan pasti punya hari depan. Ya, hari depan yang penuh harapan dalam damai sejahtera yang luar biasa.